Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Rudi Santoso SHI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan. Yang terhormat kepada kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diiringkan sholawat dan salam kehadirat Allah baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah tentunya ucapan terima kasih disampaikan oleh berbagai pihak. Tentunya kepada pihak dosen telah mengantarkan kami kepada tugas ini. Dan tentunya tugas ini mengantar kami pula kepada pengetahuan dan wawasan yang belum kami ketahui. Dan tentunya wawasan dan pengetahuan itu dapat menambah dan menjadi pengalaman bagi kami khususnya selaku pemateri. Dan ungkapan terima kasih juga disampaikan oleh rekan-rekan sekalian karena video ini berhasil dibuat atas kerjasama yang bulat. Pertama dari kami selaku pemateri, saya selaku pemateri pertama Imam Hayatullah, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh kawan kami Muhammad Irwan Syah, dan pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh kawan kami yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah. Dan tentunya rekan-rekan sekalian, tim kami buat atas musyawarah dan didasarkan kesatuan dan dengan satu tujuan. Video pada hari ini berhasil kami buat dengan sebaik-baiknya. Baik kawan-kawan sekalian, dilanjutkan dengan materi pertama, yaitu pengertian dan batasan moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat berlebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pertama pengurangan kekerasan dan dua penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, rata-rata, core, inti, dan standar, baku, dan non-aligned, tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dalam kata tawasud, yang artinya tengah-tengah, yang tidal atau adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah biasa disebut dengan wasit. Dalam bahasa Arab, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna, yaitu adil. Dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara sebagai pilihan ekstrim. Kata wasit bahkan sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yaitu wasit yang memiliki pengertian penengah atau perantara. Adapun kata moderasi adalah lawannya berarti berlebihan atau tautol. Dalam bahasa Arab yang mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksesif. Dalam bahasa Inggris, kata ekstrim juga berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik, memutar, mengambil jalan yang sebaliknya. Baik, kawan-kawan sekalian, dapat diambil analogi bahwa sikap moderasi adalah sikap dengan mengambil jalan tengah atau tidak berekstrim. Sedangkan ekstremisme beragama adalah sikap atau cara pandang atau lainnya yang menunjukkan hal kepada melebihi batas atau keluar dari jalan beragama. Dilanjutkan dengan prinsip-prinsip moderasi. Prinsip moderasi ada dua, yaitu satu sebagai keseimbangan dan yang kedua adil. Pertama kepada prinsip keseimbangan. Keseimbangan adalah salah satu bentuk yang menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan. Hanya saja berpihaknya itu tidak sampai mempermasalahkan hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.
Ya, dilanjutkan dengan pemateri kedua yang disampaikan oleh Irwansyah kepada Irwansyah, dipersilakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Imam atas penyerahan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irwansyah dengan nomor INPM 2021020220. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemateri yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan saya akan melanjutkan dengan tema landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Apa sih yang dimaksud dengan landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama ya? Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Maha Pencipta. Jadi kita telah meyakini bahwasanya dalam contoh misalkan kita adalah agama Islam, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita atau sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dari keyakinan tersebut, kita harus bisa meyakini dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Kita harus bisa meyakini tanpa ada hal-hal yang dapat meragukan dan menggoyahkan keyakinan kita tersebut, dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi kita harus bisa meyakini seutuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Yang Maha Esa untuk agama kita. Seperti contohnya kita menjalankan ibadah dan kewajiban kita, itu juga kita jalankan telah berdasarkan apa yang telah Ia tetapkan dalam Al-Quran, dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Manusia menjadi hambanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain dan juga tidak menghambakan oleh yang lain. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita dalam setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki agama tanpa ada paksaan ataupun tekanan kepada satu pihak dan pihak yang lainnya. Kita tidak memiliki paksaan, bahwasanya kita telah mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah kita atau sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Bila mana Dia telah memiliki kepercayaan dan keyakinan yang lainnya, itu sudah menjadi hak dan kewajiban Dia sendiri. Apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita, kita jalankan tanpa harus memikul dan memaksakan kehendak orang lain. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi keselamatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang saling sesuai dengan mewujudkan keselamatan bumi di Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama dan tentram serta menentramkan. Jadi di sini maksudnya, selain kita memiliki rasa nyaman dan menentramkan diri kita sendiri, untuk memperkuat tali silaturahmi dan memperkuat bangsa ini, di sisi lain kita juga harus bisa menentramkan yang lainnya. Jangan saling egois hanya untuk menentramkan diri kita sendiri, namun di sisi lain juga kita harus bisa bagaimana supaya ikatan dari satu dengan yang lainnya itu menjadi lebih ikat yang kuat lagi, dengan saling menguatkan satu sama lainnya dan saling menjaga satu sama lainnya, supaya menjadi kebangsaan yang memiliki ikat dan keseimbangan, serta menjadi bangsa yang memiliki ketentraman serta menentramkan. Seperti telah dijelaskan, pengertiannya adalah salah satu cirinya esensi ajaran agama, kata itu memiliki setidaknya 3 makna, yaitu yang pertama bermakna tengah-tengah, kedua bermakna adil, dan yang ketiga bermakna yang terbaik. Jadi yang dimaksud adalah bermakna di tengah-tengah itu bagaimana? Contohnya semisalkan ada suatu kasus antara satu pihak dengan yang pihak yang lainnya. Kita harus bisa mengambil jalan dan kesimpulan bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut. Namun dari antara kedua belah pihak itu tidak ada yang memiliki rasa saling diuntungkan dan tidak ada rasa yang saling dirugikan. Jadi keduanya harus sama-sama balance. Keputusan yang telah kita ambil, bagaimana caranya supaya pihak yang pertama ini dia tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa dia telah diuntungkan, dan pihak yang kedua sedemikian. Ajaran ini juga begitu sentral dalam dua sumber ajaran Islam, baik Al-Quran maupun hadis pada zaman Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surat Al-Baqarah ayat 2143. Nah, jadi yang dimaksud itu masih ada kaitannya dengan yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi tetap saja masih ada kaitan dengan pertengahan. Jadi kita harus bisa mengambil jalan bagaimana supaya keputusan yang kita terima, supaya keputusan yang telah kita keluarkan itu sama-sama adil dari satu pihak dengan yang pihak lainnya, dan tidak ada yang saling merasa diuntungkan, tidak ada yang saling merasa dirugikan, seperti itu. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah dan yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sendiri pernah berkata, sebaik-baiknya jalan terbaik atau sebaik-baiknya urusan adalah jalan tengah lah yang perlu kalian tempuh. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah berulang-ulang saya jelaskan.
Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwasannya moderasi beragama itu bukan hanya untuk pencipta relasi dalam eksternal saja, tetapi yang dalam internalnya pun membutuhkan relasi dalam beragama ini. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antara umat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antara agama yang kerap kali dilanda oleh berbagai konflik. Peta di Indonesia, agama menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Jadi benar sekali ya, Indonesia sangat kaya akan perbedaan agama, kepercayaan ras, serta yang lainnya. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog, dan semua dalam bentuk bagaimanapun mengalami pengaruh satu dari yang lainnya. Intinya kekompakan ya. Jadi Indonesia memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Intinya saling bisa menghargai antara kepercayaan satu dan yang lainnya, walaupun berbeda-beda namun tetap satu, seperti arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kemudian pembahasan materi yang berikutnya yaitu indikator moderasi dalam beragama ya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat suatu bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat dari sumbu cinepeta dan tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, kemudian di sini yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan indikator moderasi beragama itu sendiri? Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong dalam moderat itu atau justru malah sebaliknya. Ada 4 pilar yang harus kita perhatikan. Dari pilar tersebut, yang pertama yaitu komitmen dalam kebangsaan. Kemudian yang kedua ada toleransi, yang ketiga ada anti kekerasan, dan yang keempat ada akomodatif terhadap kebudayaan budaya lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis berapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seorang di Indonesia. Jadi perlu kita pahami bahwasanya telah yang dijelaskan dari keempat pilar ini tadi harus kita pahami terlebih dahulu, supaya dari tolak ukur kita seberapa besar dan seberapa rentan dan seberapa bergunanya indikator dalam beragama itu sendiri di Indonesia. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk meyakini ataupun mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Jadi intinya toleransi itu bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Misalkan ada si A memiliki keyakinan yang berbeda kepada kita. Bagaimanapun kita harus bisa menghargai dan menghargai apa yang sudah menjadi keyakinan dia. Dia memiliki ide ataupun gagasan yang menurut dia benar, ya silakan saja, karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban untuk diri dia sendiri, seperti itu. Ya baiklah, penjelasan saya tadi sekaligus mengakhiri penjelasan saya di pemateri kali ini. Kemudian untuk pemateri yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Untuk saat ini saya kembalikan kepada Imam selaku moderator. Saya Irwan Syah undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan yang berbahagia, dilanjutkan dengan pemateri yang ketiga. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah. Kepadanya kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara dengan NPM 2021020446. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang masih berkaitan dengan indikator moderasi beragama yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Nah, jadi moderasi itu apa sih artinya moderasi? Banyak yang sudah mengenal kata-kata moderasi mungkin ya. Tapi apa sih itu moderasi? Nah, jadi moderasi itu berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berkebalikannya. Dua hal yang berbeda atau yang berkebalikan itu misalkan yang saling bertentangan lah gitu. Nah, diambil jalan tengahnya. Nah, itu yang disebut dengan moderasi, seperti keseimbangan ruh dan jasad antara dua dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealis dan realistis, antara yang baru dan yang lama, antara ilmu dan amal, antara sarana dan tujuan, antara optimis dan pesimis, dan seterusnya. Nah, sedangkan konsep moderasi dalam perspektif Pancasila sebagai sumber hukum mutlak di Indonesia tidaklah berbeda, karena nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas Pancasila sangatlah selaras dengan ajaran-ajaran agama Islam, baik secara konseptual sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci dan secara praktis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW.
Nah, selanjutnya itu Pancasila yang menjadi sebagai pedoman dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila ini diharapkan mampu merawat keberagaman, kemajemukan, dan mempersatukan perbedaan di bawah naungan Panji Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kekhasan dan keunikan masing-masing komunitas masyarakat diapresiasi sebagai kepingan-kepingan hasanah bangsa dan energi positif dalam mengarungi perkembangan zaman. Nah, jadi walaupun perkembangan zaman itu sampai sekarang ini di era modern, tapi masih kepingan-kepingan hasanah bangsa ini masih ada gitu kan. Dengan demikian Pancasila dipandang sebagai simbol kesepakatan antar berbagai golongan masyarakat dan mewujudkan aspirasi bersama, yakni menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan amanat Mukadimah Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia mengakui adanya pluralitas beragama masing-masing individu, menghormati semua agama yang ada di Indonesia, dan memelihara hubungan baik antar pemeluk dan pemuka agama yang bernaung di bawah negara yang demokrasi ini. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Pancasila memiliki prinsip moderat antar beragama, sehingga seluruh agama yang ada di negara Indonesia merasa aman, damai, dan tentram dalam menjalankan ibadah sesuai dengan masing-masing keyakinan mereka. Nah, salah satu contohnya itu ada di bunyi Pancasila ya. Yang pertama itu yaitu yang sangat menegaskan moderat dalam beragama, yang artinya itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu menekankan pentingnya pemahaman keagamaan yang moderat dan berorientasi pada keharmonisan antar sesama umat beragama. Nah, sikap moderat tersebut dapat dilihat dari kata ketuhanan yang menempel pada sila pertama sekalipun penduduk Indonesia syarat dengan pemeluk agama Islam. Nah, karena apabila bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi Allah yang Maha Esa, maka hal itu mengakibatkan seolah-olah mendiskriminasi kepada agama selain Islam dan tidak mengakui adanya pluralitas beragama di Indonesia. Salah satu implikasi dari pemahaman sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kemutlakan Tuhan sebagai satu-satunya zat yang mutlak, yaitu sehingga menolak dan melepaskan diri dari belenggu absolutisme dan otoritarianisme. Tidak dibenarkan suatu pemikiran maupun perilaku yang memutlakkan sesuatu selainnya. Bagi orang Muslim, paham ketuhanan yang Maha Esa adalah cerminan dari prinsip tauhid yang merupakan pedoman utama bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan, yakni senantiasa tunduk dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga menegakkan prinsip moderat berupa menitik beratkan pada penghormatan hak-hak asasi sesama rakyat Indonesia tentunya, guna memenuhi rasa keadilan dan keberadaban tanpa memandang status sosial, tanpa memandang yang kaya, yang miskin, golongan menengah ke atas, menengah ke bawah, itu tanpa memandang itu ya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya masyarakat Indonesia ini menjaga prinsip adil dan beradab kepada sesama, terutama lagi dalam beragama tentunya kan. Nah, kemudian ada sila persatuan Indonesia yang menjadi pantulan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadi sebuah bukti pengakuan realita pluralitas beragama dan kemajemukan masyarakat bagi lahirnya negara dan bangsa Indonesia. Hal ini juga merupakan sikap moderasi dalam Pancasila, sehingga wajar apabila Pancasila didengungkan sebagai jiwa dan ruh dari masyarakat Indonesia. Tanpa persatuan masyarakat, nah Indonesia ini pasti pecah. Karena persatuan adalah hal yang paling pokok dalam membangun bangsa yang sejahtera. Tidak ada bangsa yang sejahtera bila masyarakatnya saling beradu. Nah, dalam membangun bangsa yang sejahtera, aman dan damai, konsep moderasi dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
adalah berupa perwujudan demokrasi politik sebagai konsekuensi atas pengakuan kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam sistem demokrasi, pemimpin pada hakikatnya adalah pembantu masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemimpin melayani masyarakat yang membutuhkan hak-haknya dengan adil dan bijak tanpa memandang status sosial. Seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, kaya atau miskin, normal atau disabilitas, berkedudukan maupun tidak. Nah, dengan demikian sikap moderat akan terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran agama Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian pula bunyi Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga di dalamnya mengandung prinsip-prinsip moderat kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan masalah hubungan beragama antar muslim dan non-muslim. Pancasila kelima ini juga mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah-milah perbedaan suku, etnis, ras, dan agama. Nah, jadi keadilan dalam sila kelima merupakan sikap moderat kepada seluruh rakyat Indonesia, sementara nilai-nilai keseluruhan yang tertuang dalam Pancasila seperti persatuan dan kesatuan kemanusiaan dan prinsip-prinsip berdialog menjadi konsep moderasi dan kata kunci serta rumusan yang paling primordial dalam menjalin hubungan yang baik dalam beragama antar muslim dan non-muslim. Nah, terus selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah moderat di Indonesia. Kapan sih moderat itu masuk di Indonesia, atau pada tahun berapa sih sejarah moderat itu masuk di Indonesia? Nah, jadi sejatinya kedatangan Islam di bumi Nusantara ini pada awalnya telah menampakkan sifat keramahannya pada setiap masyarakat. Sebagai sebuah agama dan kekuatan kultur, Islam disebarkan dengan cara yang santun, damai, dan tidak memaksa pemeluk agama lain untuk masuk agama Islam. Nah, di samping itu, Islam juga menghargai setiap budaya yang tengah berjalan. Jadi tidak ada larangan untuk memberhentikan suatu kebudayaan yang telah berjalan gitu kan. Nah, bahkan menjadikan budaya tersebut sebagai media dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, ternyata sikap toleran inilah yang banyak menarik simpatik masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara itu, Wali Songo adalah arsitek yang handal dalam membangun agama Islam yang santun dan damai di Indonesia. Sebagai agen unik Jawa, Wali Songo memadukan aspek sekuler dan spiritual dalam menyiarkan agama Islam. Nah, posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural di tanah Jawa begitu memikat hati masyarakat, hingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi the religion of Java bila Sufisme yang dikembangkan oleh Wali Songo tidak mengakar di tengah masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam yang diperkenalkan oleh Wali Songo di tanah Jawa hadir dengan penuh kedamaian, walaupun terkesan lambat namun meyakinkan. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara, kedudukan dan posisi Pancasila bagi negara Republik Indonesia merupakan dasar negara, ideologi, pandangan, dan falsafah hidup berbangsa. Hal ini menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita yang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kebenaran nilai-nilai Pancasila yang diyakini selama ini merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal, serta tidak akan berubah sesuai dengan dinamika zaman. Sampai saat ini, kehidupan bangsa Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai landasan moral dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adil, dan keadilan sesuai dengan keragaman budaya yang dimiliki. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditempatkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia, yang sopan dan susila nilai,
Dengan demikian, setiap manusia dan warga Indonesia selayaknya mengakui atas persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa warga negara Indonesia ini diharapkan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa keadilan berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Islam dengan risalah penyelamatan didukung dengan realitas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dan Madinah. Nah, prestasi Piagam Madinah adalah bukti nyata bahwa Islam tidak hanya membawa misi dakwah, tetapi juga misi kemanusiaan. Islam tidak cukup dipandang hanya sebagai agama syariah, tetapi juga agama peradaban. Ada kesamaan antara Pancasila sebagai konstitusional dengan Piagam Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, pada saat itu prinsip negara mampu mengakomodir makosidus syariah sebagai konsep universal bagi agama-agama. Nah, Islam memiliki ajaran yang serba berimbang, moderat ya, berimbang, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti kecenderungan berada di titik tengah di antara dua buah kutub ekstrim. Kemoderatan dalam Islam ini telah melahirkan sebuah peradaban besar dengan spektrum yang sangat luar biasa dan mencengangkan dunia. Nah, baik, tadi merupakan sedikit lanjutan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu semuanya dan bermanfaat. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian yang berbahagia, menginjak pada materi yang akhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, dipersilakan kami himbau kepada kawan-kawan sekalian atau rekan-rekan untuk kiranya yang ingin membuka diskusi atau pertanyaan, silakan chat di kolom komentar di bawah, dan tidak lupa untuk kawan-kawan serta rekan-rekan atau pemirsa yang menonton video ini untuk tidak lupa di subscribe, di komen, like, and share, dan dihimbau mengingat COVID-19 belum berakhir untuk kawan-kawan sekiranya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah, tetap memakai masker di jalan, dan tidak lupa membawa hand sanitizer. Semoga presentasi kali ini membawa Anda kepada ilmu pengetahuan yang sungguh sangat berguna di kehidupan bermasyarakat. Diakhiri dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta andil dalam pembuatan video ini. Semoga berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.